hidup dan kebiasaan yang tiba-tiba bisa memicu stres. Hal ini dialami oleh kita semua saat kita memasuki era tatanan hidup baru, di mana semua kegiatan dibatasi oleh jarak dan ruang. Anak-anak yang biasa berangkat sekolah sekarang ini harus belajar dari rumah. Orang muda dan dewasa pun tidak bisa bekerja dengan leluasa karena keterbatasan jarak dan ruang kerja. Bahkan sebagian harus bekerja dari rumah. Tetapi ada suatu komunitas dalam gereja yang sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Jauh sebelum kegiatan mereka dibatasi, mereka telah membatasi ruang dan jarak mereka sendiri. Mereka adalah para biarawan dan biarawati. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mereka mengatasi permasalahan stres karena pembatasan jarak dan ruang ini. Anda bersyukur di masa pandemi ini masih bisa berkomunikasi dengan internet atau WA atau dengan teman-teman telepon, masih bebas. Tetapi bagi kami biarawan biarawati yang hidup di dalam biara, jam 9 malam sudah harus masuk kamar. Entah meditasi, entah berdoa, entah belajar, entah istirahat. Tapi tidak bisa berkomunikasi karena kami nggak boleh megang HP, nggak bisa nonton TV sembarangan, waktunya juga dibatasi. Maka saudara-saudara bersyukurlah di masa-masa pandemi ini di luar biara ya terutama masih bisa ada komunikasi, bisa nonton TV. Kita nikmati dunia ini, bersyukurlah selalu kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang masih bisa dilakukan saudara-saudara sekalian. Rasa pertama justru mungkin rasa terkejut ya. Dari kita, dari dunia luar yang bebas, yang serba semau gue gitu. Pertama kali masuk biara justru kita untuk hidup teratur, hidup penuh dengan jadwal doa, jadwal apapun. Jelas-jelas akan berbeda saudara-saudara. Apalagi terutama saya yang usia tidak muda lagi masuk biara. Jadi pengalaman hidup yang panjang di luar akan berbeda di dalam hidup membiara. Pasti ada perbedaan-perbedaan yang tidak mengenakkan. Dari yang awal kita biasa memegang uang, bisa beli ini, bisa beli itu, bebas, semau dengan keinginan kita. Kemudian kita biasa menggunakan HP, bisa telepon sana, bisa telepon sini, atau melihat internet. Kemudian kita masuk biara, jelas-jelas nggak boleh pegang HP, nggak megang uang. Jadi tentu bagi yang awam pasti akan terkejut, kaget. Dan mungkin bagi yang nggak kuat ya jelas-jelas mungkin banyak yang keluar. Tetapi karena saya dari awal sebuah keinginan pribadi yang kuat, maka saya bisa bertahan dalam hal itu semua. Puji Tuhan, sampai saat ini saya masih bertahan. Kegiatan rohani kita, jadwal-jadwal yang sudah terbiasa di dalam biara ialah mulai pagi, tentu kita menjalani ibadat harian, ibadat pagi. Kemudian ya kalau di biara Malang mulainya ibadat harian itu mulai jam 5. Jam 5 pagi kita mulai dengan ibadat harian. Kemudian meditasi. Selanjutnya misa harian, misa pagi. Kemudian setelah selesai sarapan pagi bersama, kemudian bersih-bersih biara bersama-sama, bekerja bersama-sama yang menjadi rutinitas. Yang selanjutnya kalau
masa frater-frater yang masa pendidikan, ya menjalani pelajaran. Kalau yang berkarya, juga langsung berkarya di tempat masing-masing. Itu menjadi rutinitas sehari-hari kita. Kemudian nanti jadwal siang pasti ada lagi ibadat siang, kemudian dilanjutkan makan siang, terus melakukan aktivitas, misalnya kalau ada yang tugas, mengerjakan tugas-tugas pendidikan, tentu entah mengetik, entah apapun pasti ada ya. Atau yang kalau tidak banyak kegiatan, kami juga kadang-kadang istirahat atau mengisi dengan membaca-baca buku-buku rohani. Itu menjadi kegiatan sehari-hari. Kemudian pada sore hari itu kita menjalani ibadat sore, meditasi, dan selanjutnya makan malam bersama. Terus selanjutnya juga biasanya kami berkumpul atau disebut rekreasi sebentar dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang ngobrol-ngobrol santai dengan para frater. Kemudian habis itu ada yang nonton TV. Kemudian dilanjutkan langsung, kita hanya sebentar ya, mungkin rekreasi hanya sebentar sih, paling cuma 20 menit, 15 menit. Kemudian kita lanjut lagi dengan ibadat penutup atau kompletorium. Selanjutnya setelah ibadat malam, kita masuk ke kamar masing-masing. Nah, di dalam kamar masing-masing ini terserah. Kalau ada yang ingin belajar, ya belajar. Kalau mau istirahat juga boleh. Tetapi harus berada di dalam kamar. Nggak boleh namanya komunikasi antar frater. Karena memang jam-jam itu harus istirahat. Terserah mau membaca buku, mau belajar, atau apapun di dalam kamar. Itulah kegiatan rutin kami di biara. Kegiatan untuk penghilang stres secara rohani, ya memang kita lebih banyak berdoa, meditasi terutama, kemudian adorasi. Itulah yang menjadi obat mujarab bagi saya pribadi untuk penghilang stres. Karena kita di hadapan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, kita keluarkan segala macam kebosanan kita, kejenuhan kita, unek-unek kita di hadapan Tuhan. Itulah menjadi obat mujarab bagi saya untuk menghilangkan rasa jenuh, rasa bosan, segala macam rasa yang tidak enak. Karena itulah satu-satunya bagi saya pribadi selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, berkomunikasi, berelasi. Kalau istilahnya di Ordo Karmel, bersemuka dengan Allah. Itu yang kegiatan kami untuk menghilangkan stres di dalam biara. Pesan-pesan saya di masa lockdown, masa kehidupan yang di dalam terus seolah-olah kita terkurung. Kita lakukan hal-hal yang positif. Kita lakukan hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Kan kita masih juga kalau di dunia masyarakat sekarang masih ada alat-alat komunikasi yang bisa kita gunakan. Kita sering komunikasi dengan teman-teman, kita sering komunikasi dengan saudara-saudara kita. Tetapi ya hal-hal yang positif saja. Jangan diembel-embel dengan hal-hal yang negatif. Itu yang justru akan semakin membebani kita dalam kehidupan lockdown ini. Dengan hal-hal yang positif, kita memiliki pikiran-pikiran positif, pasti
kejenuhan itu akan hilang-hilang sendiri. Memang seolah tidak enak memang dalam kondisi sekarang itu. Tetapi kalau kita lakukan dengan hal-hal yang positif, misalnya banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak melihat hal-hal yang baik. Kalau ibu-ibu bisa melakukan berlatih dengan belajar memasak atau mengumpulkan resep-resep, itu bisa kita gunakan. Kalau bagi anak-anak muda, banyak-banyaklah mencari ilmu. Banyak membaca buku atau ya sekarang apalagi sekarang dengan dunia internet, hal-hal positif yang bisa kita lihat. Pokoknya kita mengisi hidup ini dengan hal-hal yang baik, yang positif, jangan yang negatif. Karena dengan hal-hal yang positif tentu akan menjadi hasilnya lebih baik daripada kalau kita mengumpulkan hal-hal negatif malah menjadi beban pikiran kita, akan mendongkol, akan segala macam yang menjadi unek-unek yang tidak enak, yang akhirnya malah menjadi jenuh, menjadi bosan, malah semakin stres bagi kita semua.